Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Kantate pada hari ini, yang tertulis dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Kantate yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan topik minggu kita pada hari ini yaitu menerima keselamatan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bernyanyi atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimanakah kita bernyanyi di tengah situasi yang sulit seperti ini? Firman Tuhan hari ini akan membantu kita bagaimana kita harus bernyanyi, dan nyanyian seperti apa yang harus kita nyanyikan kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Keselamatan sudah diberikan Allah kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, keselamatan itu telah dianugerahkan, telah diberikannya kepada kita. Keselamatan itu adalah milik orang-orang yang percaya kepadanya. Namun walaupun keselamatan itu telah diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, iblis tetap memakai caranya untuk menggoda kita. Iblis tetap berusaha menarik hati kita, menarik perhatian kita untuk kita tunduk kepadanya. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi, Allah telah mengalahkan maut. Allah
telah mengalahkan iblis, tetapi iblis itu masih terus berusaha menggoda kita, masih terus melakukan aksinya agar kita tunduk kepadanya. Tetapi bagaimanapun kuatnya iblis itu, keselamatan itu sudah diberikan Allah kepada kita. Itulah yang akan kita nyanyikan melalui nyanyian baru, karena keselamatan yang sudah kita terima pada hari ini dari Allah yang sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini juga mengingatkan kita bagaimana kita berperang melawan iblis. Sekali lagi, iblis itu terus berusaha menggoda kita. Di dalam ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi yang berperang itu adalah malaikat Tuhan dengan naga, yaitu simbol daripada iblis. Dikatakan dalam ayat 9, tetapi iblis itu, naga itu telah kalah dan dilemparkan ke bumi, dicampakkan ke bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi tidak lagi melalui suara yang indah. Bernyanyi tidak lagi melalui suara yang merdu. Tetapi kita akan bernyanyi melalui kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, itulah nyanyian baru kita kepada Allah. Itulah nyanyian kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah selalu menyertai kita. Allah selalu menuntun kita. Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Allah selalu bersama dengan kita untuk menyelamatkan kita terus selama-lamanya. Ada 3 hal yang boleh kita perhatikan melalui nas kita ini. Yang pertama, Allah berdaulat betul di dalam kehidupan kita. Allah berkuasa betul di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Allah berkuasa dalam kehidupan kita, maka situasi yang sulit seperti ini pun, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada Allah berkuasa dalam hidup kita, jangan pernah mau tergoda. Teruslah percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang berkuasa, bukan iblis yang berkuasa, bukan naga yang menyesatkan itu yang berkuasa. Tetapi Allah pemilik kehidupan kita. Dia yang terus memelihara kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita dan akan terus menjaga kita dan terus menyelamatkan kita. Seperti yang diperbuat Allah pada nas kita. Itu sebab orang-orang percaya bernyanyi memuliakan Allah. Demikianlah kita. Nampe di purtidiondo pehita, parnapunasa donang hita, di haluau nabi nuani Yesus Kristus kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun beratnya beban hidup yang ada pada pundak kita masing-masing, Allah berkuasa atas hidup kita. Bukan iblis, bukan kesulitan, bukan penderitaan, bukan tantangan itu, tetapi Allah yang betul-betul berkuasa, berdaulat, itu akan menyelamatkan dan sudah menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekalahan iblis, kematian oleh darah anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti kalau bapak dan ibu punya uang atau harta, saudara yang dikasihi Tuhan kita ini mau
menyimpan itu kemana? Ke bank. Mengapa kita mau menyimpan harta kita, uang kita ke bank? Karena kita percaya. Demikian dengan kehidupan kita ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu? Caranya hanya percaya kepada Tuhan. Walaupun iblis itu kuat, walaupun naga yang menyesatkan itu masih ada di tengah-tengah dunia ini dan terus menggoda kita, terus berusaha untuk kita takluk kepadanya, tetapi percayalah, kuasa Tuhan yang kita percayai itu jauh lebih kuat daripada kuasa iblis itu sendiri. Maka seperti kita menyimpan harta kita, uang kita di bank, demikian kita berharap Tuhan mampu dan terus akan menjaga, menyelamatkan kita. Dengan darah anaknya, yaitu Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Keselamatan itu tidak jauh dari kita. Keselamatan itu ada, sudah ada bersama-sama dengan kita dan sudah diselamatkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sekali lagi, bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita menerima keselamatan itu, tidak ada cara yang lain selain daripada percaya kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Sebab akan ada sukacita besar bagi orang yang menang. Akan ada nyanyian yang akan dinyanyikan orang-orang yang dimenangkan, yaitu nyanyian baru. Nyanyian baru bukan berarti kita harus masing-masing mencipta satu lagu satu orang, tidak mungkin. Karena tidak semua mampu atau tidak semua berbakat menulis mencipta lagu. Tetapi kita sudah mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan kalau kita bersikap baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan kalau kita sudah bersikap baik bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan ragu. Walaupun situasi ini masih sulit dan kita masih terus mengalami penderitaan-penderitaan, tetapi jangan pernah ragu. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada untuk kita. Itu terbukti. Kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bersuka cita, kita masih bisa mendengarkan firman-Nya, kita masih bisa beribadah walau harus di rumah kita. Semua itu bentuk pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Itu yang patut kita syukuri, dan itu nyanyian baru kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemenangan adalah milik setiap orang yang percaya. Sama seperti setiap orang yang berlomba, dan kepada yang menang selalu ada penghargaan, selalu ada hadiah. Kita pun demikian. Di tengah dunia ini kita masih mengalami banyak tantangan. Di tengah dunia ini kita masih diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi jika kita terus memilih percaya kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Kemenangan itu adalah alasan kita bernyanyi. Kemenangan itu alasan bagi kita markantate, marede, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan biarkan kesulitan hidup ini, penderitaan ini mengendalikan hidupmu sehingga engkau enggan memuliakan Allah. Saya mau mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan malas, jangan pernah merasa lelah walau kita harus tetap beribadah di rumah. Jangan menjadi tidak mau tahu, menjadi apatis, tidak berdoa, tidak bernyanyi, tidak memuliakan Allah. Manfaatkan situasi yang sulit ini untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Beribadahlah terus di rumah kita masing-masing. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Anak sekolah minggu bisa bernyanyi bagi Tuhan melalui rajin belajar walau tidak di sekolah, tetapi dengan di rumah taat kepada orang tua, taat kepada gurunya. Anak sekolah minggu sudah bernyanyi kepada Tuhan. Para amang dan inang juga, remaja Apostol Pulung juga masing-masing, kita harus bisa bernyanyi kepada Tuhan melalui kehidupan sehari-hari kita. Kata-kata kita hendaknya itu memberi harapan yang baru, memberi kehidupan yang baru bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam ilmu medis, dengan bernyanyi mampu memberi efek positif dalam tubuh kita. Saat kita bernyanyi, jantung kita semakin sehat, otot perut kita semakin kencang, dan wajah kita semakin berseri. Tentu kita ingin sehat, tidak saja hanya sehat jasmani, tetapi sehat rohani juga. Ketika sehat jasmaninya, berarti sehatlah rohaninya. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sehat di tengah pandemik seperti sekarang ini? Teruslah bernyanyi. Nyanyikan kemuliaan Allah. Nyanyikan apa yang sudah engkau terima dari Allah sebagai caramu bersyukur kepadanya. Apapun kehidupan kita sampai hari ini, bernyanyilah untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan suaramu, muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu, muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu saat ini walau dalam segala keterbatasan-keterbatasan kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Maka bernyanyilah karena keselamatan yang dari Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah ada dan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita semuanya. Sekali lagi, selamat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk terus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin bersuka cita, semakin giat roh kami, hidup kami untuk memuliakan Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara kami melalui kesehatan dan kehidupan. Bahkan segala yang kami perlukan pun Tuhan sediakan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala keterbatasan mereka saat ini. Tuhan memberi kecukupan jasmani dan rohani kepada mereka. Hibur mereka Tuhan yang berderi lelah. Lawat mereka yang lemah dalam sakit. Bantu mereka melewati masa-masa sulit ini agar terus berharap kepada Tuhan, agar terus menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan. Kami berdoa untuk mereka yang lemah secara fisik, yang berjuang dalam penyakit. Tuhan, kasihanilah mereka. Lihatlah hati dan pikiran mereka. Bantu mereka Tuhan, hibur hati mereka, agar mereka tetap memiliki semangat untuk memuji Engkau dalam kondisi yang tidak baik ini. Kami berdoa untuk yang berulang tahun dari jemaat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, bertambahnya usia. Biarlah bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah sukacita untuk memuji, memuliakan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, secara khusus bangsa dan negara kami. Teruslah Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Memberkati usaha dokter, para medis, juga pemimpin bangsa kami memutus COVID-19 ini. Sampai akhirnya nanti kami boleh tetap bersukacita memuji memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia lemah, kami orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Horas. Mm-hmm.